Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniela Dewi Puji Astuti. Saya Alan Jul Fikri. Saya Debbie Sandralita. Saya Adi Purnama. Saya Dian Apriani. Saya Adinda Putri Permata. Saya Nimardiah Nurul Fadlilah. Saya Asri Munawwaratul Zahra. Saya Afrida Nur Aprianti. Saya adalah anggota dari kelompok 1 mata kuliah Etika Bisnis kelas akuntansi 3C. Dan di sini kelompok kami akan membahas materi mengenai regulasi kode etik profesi akuntan di Indonesia. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah apa itu regulasi kode etik profesi akuntan dan juga bagian-bagian dari kode etik menurut YAI. Nah, di sini kode etik profesi akuntan itu sendiri adalah suatu ilmu yang membahas mengenai perilaku atau perbuatan baik dan buruknya seorang manusia sejauh yang dapat dipikirkan oleh manusia itu sendiri terkait dengan suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan juga penguasaan serta pelatihan terhadap suatu pengetahuan khususnya bagi seorang akuntan. Nah, di sini kode etik menurut IAI itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada prinsip etika, yang kedua ada aturan etika, dan yang ketiga ada interpretasi atas aturan etika. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika. Menurut Arens dan Lobach, pada tahun 1996, ada 8 prinsip-prinsip etika. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Akuntan harus melaksanakan tanggung jawabnya dan mempertimbangkan moral dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya. Yang kedua yaitu kepentingan masyarakat. Akuntan harus menerima kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan yang mendahulukan kepentingan masyarakat, menghargai kepercayaan masyarakat, dan menunjukkan komitmen pada profesional. Yang ketiga, integritas. Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan masyarakat, akuntan harus melaksanakan tanggung jawabnya dan integritas. Yang keempat, objektivitas dan independensi. Akuntan harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan manapun dalam melakukan tanggung jawab profesional. Yang kelima, keseksamaan. Akuntan harus memenuhi standar teknis dan etika untuk terus meningkatkan kompetensi dan mutu jasa serta melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Yang terakhir, lingkup dan sifat jasa. Dalam melaksanakan praktek sebagai akuntan publik, akuntan harus memenuhi perilaku profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi dan juga kode etik akuntan Indonesia. Yang pertama ada kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan sebuah sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang profesional agar tidak dapat merusak etika profesi. Kemudian yang kedua ada kode etik akuntan Indonesia. Kode etik akuntan Indonesia itu merupakan sebuah pedoman bagi para anggota Ikatan Indonesia agar bekerja secara tanggung jawab dan juga secara objektif. Dan ada 3 fungsi dari kode etik profesi. Yang pertama yaitu sebagai pedoman bagi anggota profesi tentang profesionalitas yang digariskan. Kemudian yang kedua yaitu sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat tentang profesi yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu berfungsi untuk mencegah campur tangan pihak di luar organisasi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Saya akan membahas tentang perincian kode etik akuntan berdasarkan hasil Kongres IAI ke-8 pada bulan September tahun 1998 yang menghasilkan 8 perincian kode etik umum. Yang pertama ada tanggung jawab profesi, yang kedua ada kepentingan publik, yang ketiga ada integritas, yang keempat ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang kelima ada objektivitas, yang keenam ada perilaku profesional, yang ketujuh ada kerahasiaan, dan yang terakhir yang kedelapan ada standar teknis. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai peraturan perilaku. Peraturan perilaku merupakan tindakan yang mengatur akuntan dalam menjalankan tugas yang sedang dikerjakannya. Di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kerahasiaan. Kerahasiaan ini merupakan berkaitan dengan hubungan antara klien dan akuntan.
Seorang akuntan dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh informasi pribadi dari kliennya. Seringkali informasi yang diperoleh ini tidak boleh diketahui oleh pihak lainnya karena dapat merugikan kepentingan kliennya. Seorang akuntan harus menyadari mengenai tugas menjaga kerahasiaan tersebut dan tidak memanfaatkan informasi yang bersangkutan bagi kepentingan pribadinya atau pihak lainnya. Yang kedua di sini ada integritas, objektivitas, dan independensi. Yang pertama yaitu ada integritas, berarti suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Yang kedua ada objektivitas, ialah suatu unsur karakter yang menunjukkan kemampuan seorang untuk menyatakan segala sesuatu apa adanya, terlepas dari kepentingan pribadi maupun pihak lainnya. Selanjutnya ada independensi, adalah suatu keadaan atau posisi di mana kita tidak terikat dalam pihak manapun. Di sini saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai standar-standar teknis. Di Amerika terdapat beberapa aturan-aturan perilaku bagi anggota AISPA yang berkaitan dengan standar teknis, yaitu peraturan 201 sampai 203. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan 201 terlebih dahulu, yaitu mengenai standar umum, yang dimana berisikan tentang setiap anggota harus menaati standar-standar umum yang berlaku, dan setiap interpretasinya yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh Dewan. Kompetensi profesional melaksanakan jasa-jasa profesional yang dirasa mampu diselesaikan oleh pegawai atau kantor akuntan publiknya dengan kompetensi yang profesional. Kemahiran profesional mempergunakan kemahiran profesi dengan seksama dalam melaksanakan jasa profesional. Perencanaan dan pengawasan merencanakan dengan cermat dan mengawasi pelaksanaan jasa profesional. Data relevan yang mencukupi, mendapatkan data relevan yang mencukupi guna mendapatkan dasar yang layak untuk membuat kesimpulan atau member rekomendasi dalam kaitan jasa profesional yang dilakukan. Selanjutnya yaitu peraturan 202 yang berisi tentang ketaatan pada standar. Seorang anggota yang melaksanakan audit, review, kompilasi, bantuan manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya harus taat pada standar-standar yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh Dewan. Yang terakhir yaitu peraturan 203 mengenai prinsip akuntansi yang berisikan tentang seorang anggota tidak dibenarkan apabila yang pertama, menyatakan atau menyetujui bahwa laporan keuangan atau data keuangan-keuangan lainnya dari suatu usaha yang diaudit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua, menyatakan bahwa dia tidak mengetahui setiap modifikasi yang material yang dilakukan pada setiap laporan dan data dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jika laporan atau data yang disajikan menyimpang dari prinsip akuntansi yang telah ditetapkan oleh badan perumus yang ditunjuk oleh Dewan Penyusun Prinsip yang mempunyai dampak material keseluruhan data. Di Indonesia terdapat aturan dalam bab 2, yaitu kecakupan profesional, pasal 2 dan pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, seorang anggota harus melaksanakan tugasnya sesuai standar teknis dan profesional yang relevan. Yang kedua, jika seorang anggota melaksanakan staf atau ahli lainnya, untuk pelaksanaan tugasnya, ia harus menjelaskan kepada mereka keterikatan antara akuntan dengan etika, dan ia tetap harus bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut secara keseluruhan. Ia juga berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan kode etik. Dan yang ketiga, tiap anggota harus meningkatkan kecakupan profesionalnya agar mampu memberikan manfaat yang optimum dalam pelaksanaan tugasnya. Setiap anggota harus melakukan penolakan setiap penugasan yang tidak akan diselesaikan. Sekian penjelasan dari saya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai imbal jasa bersyarat. Dalam peraturan 302 imbal jasa bersyarat, anggota dalam praktik publik tidak boleh membuat imbal jasa bersyarat untuk setiap jasa profesional atau menerima ongkos dari klien yang anggota atau perusahaannya juga melakukan audit atau review laporan keuangan, komplikasi laporan keuangan, dan pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif. Kode Etik Indonesia pasal 6 ayat 5 menyebutkan,
Jika terlibat dalam profesi akuntan publik, setiap anggota dalam melaksanakan penugasan pemeriksaan laporan keuangan dilarang menerima imbalan lain selain honorarium untuk penugasan yang bersangkutan. Honorarium tersebut tidak boleh tergantung pada manfaat yang akan diperoleh kliennya. Terdapat 3 interpretasi di dalam imbal jasa bersyarat. Yang pertama, tindakan yang mendatangkan aib. Setiap anggota harus selalu mempertahankan nama baik profesi dan menjunjung tinggi etika profesi serta hukum negara tempat ia melaksanakan pekerjaannya. Dan yang kedua, periklanan dan penawaran. Dalam peraturan 502 periklanan dan penawaran, seorang anggota tidak dibenarkan untuk mencari klien dengan memasang iklan atau mengajukan penawaran lainnya yang bersifat mendustai, menyesatkan, dan menipu. Penawaran yang menggunakan pemaksaan, desakan yang berlebihan, atau hasutan yang dilarang oleh etika perilaku. Dan yang terakhir, komisi dan imbal jasa perujukan. Dalam peraturan 503, komisi dan imbal jasa perujukan, komisi yang dilarang, seorang anggota tidak diperkenankan merekomendasikan produk atau pihak jasa lain bagi klien demi memperoleh komisi atau merekomendasikan produk atau jasa yang disediakan oleh klien demi memperoleh komisi. Saya akan menjelaskan mengenai interpretasi etika profesi akuntansi. Interpretasi etika profesi merupakan penjelasan yang dikeluarkan oleh Komite Kode Etik atau yang biasa kita sebut sebagai IAI mengenai beberapa situasi nyata tertentu yang dihadapi dalam praktek berkenaan dengan perilaku etika profesional. Nah, maksud dari interpretasi etika itu adalah merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Nah, sebagai panduan dalam penerapan aturan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Nah, pernyataan etika profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai interpretasi dan atau aturan etika sampai dikeluarkan aturan-aturan etika yang barunya. Untuk menggantikannya, kepatuhan terhadap kode etik seperti juga semua standar dalam masyarakat terbuka tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela dari si anggotanya tersebut. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik. Jadi, awalnya dari pemaksaan, lama-lama mereka bisa terbiasa menaati aturan tersebut. Dan akhirnya adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran kode etik oleh organisasi apabila diperlukan terhadap anggota yang tidak menaatinya. Bagi mereka yang tidak menaati aturan tersebut, terdapat sanksi yang diperuntukkan bagi mereka. Nah, jika perlu, anggota harus memperhatikan standar etik yang ditetapkan oleh badan pemerintahan yang mengatur bisnis klien atau menggunakan laporannya untuk mengevaluasi kepatuhan klien terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini saya akan melanjutkan materi dari apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Yaitu materi yang akan saya bahas adalah perlunya kode etik akuntan. Jadi teman-teman, seorang akuntan profesional itu harus senantiasa mentaati peraturan dan kode etiknya dalam setiap perilakunya. Karena hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas jasa yang mereka berikan. Sedangkan kepercayaan masyarakat akan profesionalisme seorang akuntan publik sangat tergantung dari kualitas jasa yang mereka berikan terhadap masyarakat tersebut. Seorang akuntan profesional harus senantiasa menjauhkan diri dari tindakan atau perilaku yang dapat mendiskreditkan profesi. Mendiskreditkan profesi di sini bisa dikatakan sebagai perilaku memperlemah kewibawaan seseorang ataupun pihak tertentu, dalam hal ini profesi akuntan. Kewajiban ini tentu saja harus dipenuhi oleh seorang akuntan publik sebagai perwujudan dari tanggung jawabnya terhadap penerima jasa, pihak ketiga, pemberi kerja, ataupun masyarakat umum. Kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik juga sangat penting. Salah satu yang bisa
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik adalah dengan selalu memiliki sikap profesionalisme dan juga independen. Beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari apa yang telah saya sampaikan tadi adalah yang pertama, kepercayaan masyarakat, yang kedua, kualitas jasa, yang ketiga, perilaku profesional, dan yang terakhir, kode etik. Jadi kesimpulannya, kode etik merupakan suatu pegangan umum atau kaidah norma atau nilai moral yang ditetapkan dan diterima oleh para anggota kelompok tertentu yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus, yang menggunakan keahlian dan kemampuannya untuk mencari nafkah penghasilan dan menjadi pola bertindak serta mengikat setiap anggota kelompok tersebut. Kode etik profesi merupakan sarana bagi seseorang untuk berperilaku profesional supaya tidak merusak etika profesi. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Di sini saya sebagai pemateri terakhir mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.